Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Agusti dengan NIM 111240054. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mendeskripsikan mengenai 7 sistem kristal. Baik, yang pertama, kita akan mendeskripsikan sistem kristal isometrik atau reguler. Sebelum kita masuk pada bahasan deskripsi, kita perlu mengetahui yang namanya unsur simetri. Unsur simetri terdiri atas 3. Yang pertama ada sumbu simetri, yang kedua ada bidang simetri, dan yang ketiga adalah pusat simetri. Yang mana bila kita mendeskripsi sebuah sistem kristal, maka kita akan mendeskripsi dari ketiga unsur ini. Yang pertama ada sumbu simetri, yaitu adalah garis khayal yang dibuat melalui sebuah kristal tepat di tengahnya, yang apabila kristal tersebut diputar 360 derajat menggunakan poros sumbu tersebut, maka dia akan menunjukkan kenampakan yang sama. Sumbu simetri dibagi menjadi 3, sumbu utama, lateral, dan intermediat. Untuk sumbu utama itu adalah sumbu C, di mana yang pada sistem kristal isometrik ini dia memiliki tiga sumbu, yaitu sumbu C, sumbu A, dan juga B. Sumbu utamanya itu adalah yang sumbu C. Sehingga apabila kita putar sumbu C ini secara 360 derajat, kita akan menghitung ada berapa kenampakan yang sama. 1, 2, 3, 4. Sehingga untuk sumbu utama dari sistem isometrik ini bernilai 4. Namun kita perlu ketahui bahwa sumbu C ini merupakan sumbu C atau sumbu utama ini adalah merupakan sumbu yang terpanjang. Tapi pada sistem kristal isometrik ini dia memiliki panjang yang sama, sehingga dapat dikatakan dia ini setiap sisi A, B, atau C-nya ini dia itu bisa dikatakan sebagai sumbu utama. Sehingga pada sistem kristal isometrik ini dia memiliki 3 sumbu utama. Sehingga pada bagian deskripsinya kita akan nulisnya sebagai berikut. Isometrik memiliki 3 sumbu yang sama panjang dan ketiganya bisa dijadikan sebagai sumbu utama, maka kita akan nulisnya menjadi 3L, dan setiap sumbunya memiliki 4 kenampakan yang sama, sehingga kita akan tulisnya menjadi 3L4. Ini untuk sumbu utama atau sumbu C. Berikutnya kita akan masuk ke sumbu lateral. Berikutnya adalah sumbu lateral, yaitu sumbu utama selain sumbu C. Nah, seperti yang kita tahu, pada sistem isometrik dia memiliki 3 sumbu, C, A, dan juga B. Sehingga apabila kita ingin mencari sumbu lateralnya, seharusnya adalah sumbu A yang ini dan juga yang ini, yang A dan juga yang B. Namun perlu kita ketahui bahwa isometrik ini memiliki panjang sumbu yang sama, sehingga bisa dikatakan untuk sistem isometrik ini dia tidak memiliki sumbu lateral, akan tetapi dia memiliki sumbu bernilai 3 yang bentuknya seperti ini. Nah, sumbu bernilai 3 ini hanya terdapat pada sistem isometrik, yang mana apabila kita putar, dia ini akan menunjukkan 3 kenampakan. 1, 2, 3. Dan apabila kita balik atau kita inverse, dia akan menunjukkan kenampakan yang berbeda. Kita bisa lihat untuk yang saat ini, dia itu di sini ada 2 sisi, sedangkan di sini ada 1 sisi. Kita akan balik sehingga menjadi di sini ada 2 sisi, yang di atas, sedangkan yang di bawah ada 1 sisi. Sehingga kita bisa hitung sebagai kenampakan yang berbeda. Kita bisa hitung lagi ini 1, 2, 3. Sehingga apabila kita tambah dengan kenampakan yang sebelumnya, akan berjumlah 6 kenampakan. Untuk sumbu bernilai 3 sendiri, dia ini berjumlah ada 4, yaitu 1, 2, 3, dan juga 4. Sehingga untuk penulisan pada lembar deskripsinya akan menjadi seperti ini.
karena sumbu bernilai 3-nya berjumlah 4, kita bisa tuliskan 4L. Kemudian untuk kenampakan pertama itu ada 3 kenampakan. Kemudian setelah kita inverse, kita tadi menemukan 3 kenampakan lagi, sehingga kita bisa tulis di sini 3 tambah 3 adalah sama dengan 6. Berikutnya kita akan mencari sumbu intermediate-nya. Berikutnya adalah sumbu intermediate, yaitu sumbu di antara sumbu utama. Sehingga apabila sumbu utama adalah ini, C, A, dan juga B, maka sumbu intermediate-nya adalah yang ini. Seperti ini. Sistem simetrik memiliki jumlah sumbu intermediate berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian setiap sumbunya dia memiliki 1, 2 kenampakan, sehingga pada penulisan deskripsinya kita akan menulis sebagai berikut. Sehingga untuk penulisan sumbu intermediate-nya akan sebagai berikut. Memiliki 6 sumbu intermediate dan setiap sumbunya memiliki 2 kenampakan. Setelah mendeskripsi sumbu simetri, kita akan mendeskripsi bidang simetri, yang mana bidang simetri sendiri adalah sebuah bidang yang apabila dibuat memotong sebuah sistem kristal, maka hasil dari potongan sistem kristal tersebut dia itu akan bercerminan. Contohnya apabila saya membuat garis potong di tengah-tengah sistem kristal isometrik ini, bagian kanan dan hasil potongannya bagian kanan dan bagian kiri dia itu akan bercerminan. Itulah yang disebut dengan bidang simetri, yang mana kita akan menghitung bidang simetrik dari sistem kristal ini, yaitu berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk gambarannya dia akan bergambar seperti ini. Adalah penggambaran bidang dari sistem isometrik, yang mana apabila kalau kita hitung dia ini berjumlah 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, dan pada bagian samping yang belum terhitung 8, 9. Tulisan pada lembar deskripsinya kita akan menuliskan 9 untuk jumlah dari bidangnya P, yang berarti plate atau bidang. Dalam deskripsi bidang simetri, kita akan mendeskripsi pusat simetri, yang mana pusat simetri sendiri adalah sebuah garis khayal yang apabila ditarik dari tengah sistem kristal, dia berlawanan arah sama panjang, dia akan merupakan kenampakan yang sama. Apabila pada sistem isometrik ini di bagian tengah kristalnya, apabila kita tarik berlawanan sama panjang, dia akan menampakkan bertemu dengan kenampakan yang sama, yaitu bidang bertemu dengan bidang. Apabila kita tarik demikian, dia akan bertemu sudut dengan sudut, sehingga bisa kita katakan bahwa sistem isometrik ini memiliki pusat simetri atau sentrum. Oke, karena tadi kita menemukan bahwa sistem isometrik memiliki pusat simetri atau sentrum, kita bisa tuliskan C pada bagian jumlah unsur simetri. Berikutnya kita akan menentukan Hermann-Wangwin, HM, dan juga Schoenfries atau SC. Di mana dalam penentuan HM dan SC ini kita memerlukan nilai dari setiap sumbu utama, sumbu lateral, intermediate, dan intermediate-nya. Kita akan mulai dari HM-nya terlebih dahulu. Nilai dari sumbu utama pada sistem isometrik ini kan ada 4, sehingga kita tuliskan 4. Nah, kita akan lihat apakah pada sumbu tersebut dia ini memiliki
bidang yang tegak lurus atau memotong. Kita bisa lihat ini adalah sumbu C. Sumbu C berarti dia seperti ini. Nah, apakah ada bidang yang dia itu memotong berpotongan tegak lurus dengan sumbu ini? Tentunya ada, yaitu bidang yang ini. Sehingga apabila ada, kita akan tulis per M, yang artinya mirror atau bercerminan. Berikutnya kita akan masuk ke sumbu lateral. Namun karena si isometrik dia tidak memiliki sumbu lateral, kita akan gunakan sumbu bernilai 3. Dia bernilai 3. Namun kita bisa lihat pada sumbu bernilai 3 ini dia memiliki nilai inverse. Sehingga kita akan tuliskan sebagai garis di atas seperti ini apabila dia memiliki nilai inverse. Berikutnya adalah sumbu intermediate. Dia bernilai 2. Kemudian kita bisa lihat pada sumbu ini, sumbu intermediate-nya, apakah dia memiliki sebuah bidang yang berpotongan tegak lurus. Apabila sumbu intermediate-nya adalah ini, kita cari apakah dia memiliki bidang yang tegak lurus. Ternyata ada. Sehingga kita bisa tulis dia itu per M, yang artinya mirror. Berikutnya adalah Schoenflies. Sistem SC ini, sistem SC pada sistem kristal reguler, kita akan menerangkan nilai dari sumbu utamanya atau sumbu C-nya. Dimana pada sumbu utama ini nilainya 4, sehingga kita bisa tuliskan O. Apabila dia nilainya 2, kita akan tuliskan sebagai T. Jadi karena ini nilainya 4, kita tuliskan sebagai O. Kemudian yang berikutnya adalah kita menerangkan dari bidangnya, apakah dia memiliki bidang vertikal, horizontal, atau diagonal. Apabila dia memiliki bidang vertikal dan juga horizontal ataupun diagonal, maka kita tuliskan sebagai H. Kita bisa lihat pada sistem kristal isometrik dia memiliki bidang vertikal, horizontal maupun diagonal. Sehingga kita bisa tuliskan ini sebagai H. Sehingga untuk SC-nya adalah OH dan HM-nya adalah 4M, 3 bar, dan juga 2M. Seperti ini, kita dapat menentukan kelas simetri dari si sistem kristal yang kita deskrip. Nah, berdasarkan pada HM-nya 4M, 3 bar, dan 2M, kita dapatkan hasil bahwa dia itu adalah hexaoktahedral. Sama halnya dengan Schoenflies-nya. Kita mendapatkan Schoenflies-nya itu adalah OH, sehingga kita dapatkan kelas simetrinya sama, yaitu hexaoktahedral. Berikutnya kita akan mendeskripsikan sistem kristal tetragonal. Nah, untuk sistem kristal tetragonal ini dia memiliki sumbu C, A, dan juga B. Kita akan langsung pada pendeskripsian pertama, yaitu pendeskripsian sumbu utama atau sumbu C. Yang pertama kita akan mengenai nilai sumbu C-nya. Kita bisa lihat untuk kenampakan yang sama pada sumbu C ada 1, 2, 3, 4. Sehingga bisa tulis untuk nilai sumbu C-nya adalah L4. Kemudian nilai sumbu lateralnya, yaitu sumbu utama selain sumbu C. Berarti ada sumbu B dan sumbu A. Yang sumbu A itu adalah sumbu yang mengarah pada diri kita. Kita bisa lihat dia ini setiap sumbunya memiliki 2 kenampakan yang sama, 1, 2. Dan dia itu berjumlah 2 sama panjang. A dan B kita bisa lihat dia itu sama panjang, sehingga kita bisa tuliskan sebagai 2L2. Berikutnya adalah sumbu intermediate, yaitu sumbu di antara sumbu utama. Kalau ini sumbu A dan ini sumbu B, maka sumbu intermediate-nya adalah yang ini, 1, 2.
yang mana kita akan hitung kenampakannya satu persatu, yaitu 1, 2, sehingga pada ini kita dapatkan 2 kenampakan, dan yang ini kita dapatkan 1, 2 kenampakan juga. Sebenarnya ada lagi yang ini, namun dia tidak menunjukkan kenampakan yang sama, sehingga dia tidak bernilai, sehingga tidak dihitung. Sehingga untuk sumbu intermediate-nya kita dapatkan nilai 2. Ada 2 sumbu intermediate, kita tulis 2, dan nilainya masing-masing adalah 2, sehingga kita bisa tulis 2L2. Dan berikutnya adalah bidang simetri. Untuk bidang simetri kita bisa lihat dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5, sehingga kita bisa tuliskan sebagai 5P. Dan kita lihat apakah dia memiliki sentrum. Apabila ini pada tengahnya ini kita tarik berlawanan arah sama panjang, ternyata dia menemukan kenampakan yang sama, yaitu bidang bertemu dengan bidang, sudut bertemu dengan sudut, sehingga dia memiliki sentrum atau pusat simetri C. Pada sistem tetragonal dia memiliki 5 bidang, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk ilustrasinya seperti ini. Hasil deskripsi sebagai berikut, dengan jumlah unsur simetrinya L4, 2L2, 2L2, 5PC, HM-nya 4M, 2M, 2M, dan square-nya adalah D4H. Kita bisa menentukan kelas simetri dari sistem kristal yang sedang kita deskrip ini. Sehingga pada HM kita dapatkan untuk kelas simetrinya adalah di tetragonal bipiramidal, dan di square juga kita dapatkan di tetragonal bipiramidal, sehingga kita dapat simpulkan bahwa sistem kristal yang sedang kita deskripsi adalah sistem kristal dengan kelas di tetragonal bipiramidal. Berikutnya kita akan deskripsi sistem kristal trigonal dan juga heksagonal. Kita akan mulai dari trigonal terlebih dahulu. Pada sistem trigonal dia memiliki sumbu C, sumbu A, sumbu B, dan juga sumbu D. Dia sebenarnya memiliki 4 sumbu. Kita akan mulai dari deskripsi sumbu utama, sumbu C-nya. Kita lihat dia memiliki berapa kenampakan? 1, 2, 3. Dia memiliki 3 kenampakan, yang mana kita coba inverse, ternyata dia menemukan kenampakan yang berbeda, sehingga kita bisa hitung lagi sebagai kenampakan yang berbeda. 1, 2, 3, sehingga total ada 6 kenampakan, sehingga kita bisa tulis pada deskripsinya L3 untuk 3 kenampakan pertama, dan juga total dari kenampakannya adalah 6. Berikutnya adalah sumbu lateralnya, yaitu sumbu selain sumbu C. Jika ini sumbu A-nya, sumbu C-nya, berarti ini adalah sumbu A-nya, sumbu B, dan juga sumbu D. Kita lihat ternyata pada masing-masing dia tidak menemukan kenampakan yang sama, sehingga dia ini sumbu lateralnya tidak bernilai, sehingga kita langsung lanjut saja pada sumbu intermediate-nya. Sumbu intermediate-nya berarti kalau ini sumbu A, ini B, berarti dia adalah sumbu intermediate-nya di antara itu, berarti yang ini. Kita bisa lihat pada setiap kenampakannya dia berjumlah 3. Dia memiliki 3 sumbu intermediate, 1, 2, 3, sehingga kita tuliskan dia memiliki 3 sumbu intermediate, 3L, dan pada setiap sumbunya dia memiliki kenampakan berjumlah 1, 2, 1, 2, 1, 2, sehingga kita tulis dia memiliki 3L, 3 sumbu intermediate, dan memiliki 2 kenampakan. Berikutnya kita akan mendeskripsi bidang
simetri. Kita bisa lihat pada sistem trigonal ini dia memiliki bidang simetri berjumlah 1, 2, 3, 4. Kita tuliskan 4P dan kita cek apakah dia memiliki sentrum. Apabila kita tarik tengah dari sini, di tengah kita tarik berlawanan arah sama panjang, ternyata dia menemukan kenampakan yang berbeda. Yang di sini dia menemukan sudut, di sini dia menemukan bidang, sehingga dia tidak memiliki sentrum. Sehingga kita tidak perlu menulis C. Simetri kita dapatkan L36, 3L2, dan 4P. Kemudian kita akan cari HM dan SC-nya. Kita akan turunkan nilai dari sumbu utamanya. Nilai dari sumbu utamanya kan totalnya tadi ada 6. Dan dia itu kan tadi bisa di-inverse, sehingga kita tulis bar di atasnya seperti ini. Kemudian untuk sumbu lateralnya, kita tadi ketahui bahwa dia tidak memiliki sumbu lateral yang memiliki nilai. Akan tetapi sumbu lateralnya ini dia memiliki bidang yang tegak lurus. Dia memiliki bidang yang tegak lurus dengan sumbu lateralnya. Nah, ini. Untuk sumbu lateralnya kan berarti yang ini. Nah, dia memiliki bidang tegak lurus. Sehingga kita tetap tuliskan di sini M mirroring sebagai tanda kalau dia ini sumbu lateralnya dia memiliki bidang yang tegak lurus dengan si sumbu lateralnya, walaupun sumbu lateralnya tidak memiliki nilai. Berikutnya adalah sumbu intermediate-nya. Sumbu intermediate-nya bernilai 2, sehingga kita langsung tuliskan saja 2. Kemudian untuk canvas-nya sama. Untuk nilai dari si sumbu utamanya kan 3, berarti kan lebih dari 2, sehingga kita tuliskan D. Kita turunkan nilainya 3, tuliskan di sini. Kemudian apakah kita lihat dari si bidangnya, apakah dia memiliki bidangnya vertikal, horizontal, dan diagonal, atau ketiga-tiganya. Ternyata dia memiliki bidang vertikal dan juga bidang diagonal, sehingga kita dapat tuliskan dia itu sebagai H. Memperoleh unsur simetri L36, 3L2, dan 4P. HM-nya 6 bar, M2, dan skalifnya adalah D3H. Berdasarkan hasil deskripsi ini, kita bisa dapatkan bahwa kelas simetri dari sistem yang kita deskripsi ini adalah kelas daripada si tri. Sehingga kita bisa peroleh bahwa sistem kris yang sedang kita deskripsi adalah termasuk dalam kelas D3H, yaitu ditrigonal bipiramidal. Deskripsi sistem kristal heksagonal. Oke, jadi pada sistem kristal heksagonal ini dia memiliki sumbu C, sumbu A, kemudian di sini ada sumbu A yang ini, kemudian ada sumbu D, dan ini ada sumbu B. Kita bisa lihat untuk kita akan mulai dari si
menentukan nilai sumbu C. Yang pertama, sumbu C dia memiliki kenampakan berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga bisa tuliskan dia memiliki satu sumbu C, kita tuliskan sebagai L, dan memiliki 6 kenampakan, jadi L6. Berikutnya kita hitung nilai dari si sumbu lateralnya, yaitu sumbu utama selain C. Jika ini C, berarti ini adalah nilai dari sumbu A-nya, ini yang A. Kita akan hitung dia memiliki berapa kenampakan, 1, 2. Nah, dia memiliki 2 kenampakan, dan pada sumbu lateralnya ini dia memiliki 1, 2, 3. Dia memiliki 3 sumbu, dan masing-masing memiliki 1, 2, 2 kenampakan, sehingga kita bisa tulis dia memiliki 3 sumbu dengan masing-masing 2 kenampakan, yaitu 3L2. Berikutnya adalah sumbu intermediate, yaitu di antara sumbu utamanya, yaitu yang ini. Dia memiliki 1, 2, 3 juga, dan masing-masing memiliki kenampakan berjumlah 1, 2. Masing-masing memiliki kenampakan berjumlah 2. Sehingga kita tuliskan dia memiliki 3 sumbu intermediate dan masing-masing berjumlah 2. Kita tuliskan sebagai 3L2. Berikutnya kita lihat apakah dilihat dari si bidang simetrinya. Dia memiliki berapa bidang simetri. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga dia memiliki 7 bidang simetri. Kita tuliskan sebagai 7 P. Dan kita lihat apakah dia memiliki sentrum. Kita tarik dari tengah, kita tarik berlawanan arah sama panjang. Ternyata dia menemukan kenampakan yang sama, sehingga dia memiliki pusat simetri atau C. Sehingga untuk hasil dari jumlah unsur simetrinya kita dapatkan L6, 3L2, 3L2, 7P, dan C. Berikutnya kita akan tulis kita akan cari HM dan juga SC-nya. Pada HM-nya kita akan turunkan nilai dari si sumbu C-nya, yaitu kan 6. Dan kita lihat apakah dia memiliki bidang yang tegak lurus dengan sumbunya. Ini adalah sumbu C-nya. Sumbu C berarti yang ini segini, yang seperti ini. Dan kita lihat ternyata dia memiliki bidang yang tegak lurus, yang ini. Sehingga kita tuliskan dia 6M per M. Berikutnya untuk lateralnya dia bernilai 2. Kita lihat apakah dia memiliki bidang yang tegak lurus. Lateral yang ini ternyata dia memiliki bidang yang tegak lurus juga. Kita tuliskan 2 per M juga. Berikutnya kita lihat pada sumbu intermediate. Ternyata dia memiliki bidang yang tegak lurus juga, sehingga kita tulis nilainya adalah 2 per M juga. Sehingga untuk HM-nya kita peroleh 6 per M, 2 per M, 2 per M. Terus kemudian kita cari dari si square face-nya. Karena nilainya itu lebih dari 2, kita tuliskan D. Dan kita turunkan nilainya, kita cantumkan nilainya di sini. D nilainya kan 6 di sumbu utamanya. Sehingga kita tuliskan D6. Dan karena dia memiliki bidang yang vertikal, horizontal maupun diagonal, kita tuliskan sebagai di sini H. Sehingga kita peroleh HM-nya adalah 6M2, 6M, 2M, 2M. Dan juga untuk square face-nya kita memperoleh D6H. Sehingga dari hasil deskripsi tersebut kita peroleh bahwa sistem kristal yang sedang kita deskripsi ini termasuk dalam kelas simetri diheksagonal
bipiramidal. Kita akan mendeskripsi sistem kristal ortorombik, di mana pada sistem kristal ortorombik ini dia memiliki sumbu C, A, dan B, yang mana masing-masing sumbu memiliki panjang yang berbeda. Semua sumbu memiliki panjang yang berbeda, sehingga untuk pendeskripsian sistem kristal ortorombik ini kita hanya perlu mendeskripsi sumbu A, B, dan C-nya. Sumbu A dia memiliki kenampakan berjumlah 2, 1, 2, sehingga kita tuliskan sebagai L2. Sedangkan untuk sumbu B, dia memiliki kenampakan berjumlah 2 juga. 1, 2, kita tuliskan sebagai L2 juga. Dan sumbu A, dia memiliki kenampakan 2 juga. 1, 2, kita tuliskan sebagai L2. Kemudian kita akan melihat bidang simetri pada sistem kristal ortorombik ini. Kita bisa lihat dia memiliki 1, 2, 3. Dia memiliki 3 bidang simetri. Kita bisa tuliskan sebagai 3P. Dan kita lihat apakah dia memiliki sentrum. Ternyata kalau kita tarik dari tengah berlawanan arah seperti ini, dia akan menemukan kenampakan yang sama, sehingga dia dikirakan memiliki sentrum, sehingga kita tulis sebagai C yang memiliki pusat simetri. Sehingga untuk jumlah unsur simetri kita akan dapatkan L2, 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 3P, C. Nah, berikutnya kita akan mencari HM dan juga SC dari ortorombik ini. Kita akan lihat dari HM-nya, kita akan turunkan nilai dari setiap sumbunya, yaitu kan 2 untuk sumbu A, 2 untuk sumbu B, dan 2 untuk sumbu C. Nah, untuk sumbu sumbu C, kita lihat apakah dia memiliki bidang yang berpotongan tegak lurus. Nah, ternyata dia memiliki, sehingga kita tulis dia 2/M. Untuk sumbu B juga demikian, apakah dia memiliki bidang yang tegak lurus. Ini sumbu B berarti yang ini, berarti dia yang seperti ini. Kita lihat apakah dia memiliki bidang yang berpotongan tegak lurus. Ternyata ada, sehingga kita tulis 2/M. Kemudian untuk sumbu A yang ini, kita lihat apakah dia memiliki bidang yang berpotongan tegak lurus. Ternyata ada juga, sehingga kita tuliskan 2/M juga. Kemudian kita cari square phase-nya. Karena dia bernilai 2, kita tuliskan sebagai D. Kita cantumkan nilainya 2, dan dia memiliki bidang vertikal dan horizontal, sehingga cukup untuk kita tuliskan sebagai H. Sehingga kita peroleh untuk jumlah hasil deskripsi kita adalah, untuk jumlah unsur simetrinya itu adalah L2, 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 3P, C, dan juga untuk HM-nya 2M, 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 dan untuk square phase-nya adalah D2H. Sehingga kita peroleh bahwa untuk sistem kristal yang sedang kita deskripsi adalah ortorombik bipiramidal. Deskripsi sistem kristal monoklin. Pada sistem monoklin ini dia memiliki sumbu C, B, dan A, yang mana ketiganya sama-sama panjangnya tidak sama, memiliki panjang yang berbeda. Nah, kita akan mulai dari sumbu utamanya, sumbu C. Kita akan cari tahu berapa nilainya. Setelah kita putar, ternyata dia tidak memiliki kenampakan yang sama, sehingga kita akan skip terlebih dahulu dan langsung ke sumbu lateralnya.
sumbu B-nya. Sumbu B, kita lihat sumbu B-nya, dia memiliki kita akan lihat dia memiliki berapa kenampakan. 1, kita lihat dulu. Ternyata dia memiliki 2 kenampakan. 1, 2, sehingga kita bisa tuliskan sebagai L2. Kemudian untuk sumbu A, kita lihat dia memiliki berapa kenampakan? 1. Kita kenampakannya beda, sehingga kita beritahu. Berarti sehingga kita dapatkan untuk sistem monoklik ini, dia sumbu C-nya tidak memiliki kenampakan yang sama, dan juga sumbu A-nya juga tidak memiliki kenampakan yang sama. Berikutnya kita lihat dia pada bidang simetrinya. Apakah dia memiliki berapa bidang simetri? Kita lihat 1. Apabila seperti ini, dia tidak bercerminan karena dia berbeda pada bagian atas bawahnya. Begitu pula dengan seperti ini, sehingga dia hanya memiliki 1 bidang saja, sehingga kita tulis sebagai P. Dan apakah dia memiliki sentrum? Kita akan lihat di sini. Apabila saya tarik berlawanan arah, dia akan bertemu kenampakan sama. Bidang bertemu bidang, sudut bertemu sudut, sehingga dia memiliki kenampakan sentrum atau pusat simetri C. Sehingga untuk jumlah unsur simetrinya kita dapatkan L2PC. Karena pada sumbu A dan juga sumbu C dia tidak memiliki kenampakan, sehingga kita gunakan sumbu B yang memiliki 2 kenampakan. Kita lanjut pada HM-nya. HM-nya kita, karena yang memiliki nilainya ini, kita akan tuliskan 2. Untuk sumbu B-nya bernilai 2, dan kita lihat apakah dia memiliki bidang yang berpotongan tegak lurus. Sumbu B itu berarti yang ini. Kemudian ternyata dia memiliki bidang yang berpotongan tegak lurus, yaitu bidang yang ini, memotong antara ini dan ini, sehingga kita tuliskan 2/M. Kemudian untuk square inverse-nya, karena tadi kita sumbu C-nya tidak memiliki nilai atau 0, sehingga kita tuliskan sebagai C. Dan karena dia memiliki bidang horizontal, kita tuliskan dengan H. Jangan lupa kita untuk menuliskan nilai dari sumbunya ini, yaitu 2. Sehingga kita dapatkan untuk jumlah unsur simetrinya adalah L2PC, untuk HM-nya adalah 2/M, dan SC-nya adalah C2H. Sehingga dari hasil deskripsi kita dapat mengetahui bahwa sistem kristal yang sedang kita deskrip ini merupakan termasuk dalam kelas simetri, kelas prismatik. Berikutnya, kita akan mendeskripsi sistem kristal tricline, di mana pada sistem kristal ini dia memiliki 3 sumbu, yaitu C, B, dan A, di mana ketiganya memiliki panjang yang berbeda-beda. Kita akan mulai mendeskripsi pada sumbu utama, yaitu sumbu C. Kita akan lihat apakah dia memiliki kenampakan yang sama. 1, ternyata dia memiliki kenampakan yang berbeda, sehingga untuk nilai sumbu C-nya adalah 0. Kemudian kita lihat dari nilai sumbu B. Yang ini menjorok ke depannya pada bagian kanan. Kita putar. Ternyata pada bagian sini dia menjorok ke belakang, sedangkan pada bagian sini dia menjorok ke atas, sehingga dia tidak memiliki kenampakan yang sama. Kita lihat pada sumbu A. Untuk pada sumbu A, dia menjorok pada bagian depan di sebelah kiri. Sedangkan kalau kita putar,
dia menjorok ke bagian depan, itu sebelah kiri itu dia ke atas, sedangkan apabila kita putar dia itu menjoroknya ke bawah, sehingga dia memiliki kenampakan yang berbeda. Sehingga untuk sumbu A, B, dan C-nya pada sistem kristal triklin dia tidak memiliki nilai. Kemudian kita akan lihat apakah dia memiliki bidang simetri. Ternyata apabila kita belah, ternyata semuanya tidak bercerminan, entah itu seperti ini, ataupun seperti ini, sehingga dia tidak memiliki bidang simetri. Kita akan lihat apakah dia memiliki sentrum. Apabila kita tarik berlawanan arah, dia akan bertemu bidang dengan bidang, sudut dengan sudut, sehingga dia memiliki sentrum, sehingga kita hanya dengan C. Pada jumlah unsur simetri, kita temukan bahwa pada sistem yang kita deskrip tadi, yaitu triklin, kita hanya menemukan satu unsur saja, yaitu pusat simetri atau sentrum. Sehingga pada HM-nya, pada sistem kristal triklin, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu kelas yang memiliki unsur simetri dan tidak memiliki unsur simetri. Nah, apabila dia memiliki unsur simetri, maka kita tulis HM-nya, kita tuliskan sebagai 1. Dan berikutnya, kita akan mencari pada bagian SC-nya. Nah, demikian pula pada bagian square-nya. Karena dia ini hanya memiliki sentrum saja, sehingga pada bagian square itu hanya dibagi menjadi dua kelas juga, yaitu kelas pinakoidal dan juga asimetrik. Yang mana kelas pinakoidal ini dia memiliki unsur simetri, dan yang asimetrik dia tidak memiliki unsur simetri. Karena dia memiliki unsur simetri, sehingga kita tuliskan sebagai pinakoidal dengan lambang CI. Sehingga kita bisa langsung dapat peroleh bahwa sistem kristal triklin yang kita deskrip ini termasuk dalam kelas pinakoidal.